Oke, perkenalkan nama saya Arvalino dari Teknik Komputer 2018. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa dari case study modul ke-9 Praktikum Desain dan Manajemen Jaringan. Nah, pada modul ini kami menggunakan Ansible sebagai tools untuk melakukan otomasi jaringan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Ansible. Ansible itu adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan otomasi jaringan. Ansible ini dapat melakukan berbagai hal seperti mendeploy aplikasi, mengupdate pada workstation dan server. Nah, dan juga dapat melakukan konfigurasi manajemen jaringan pada beberapa device sekaligus tanpa harus mengkonfigurasikan pada device satu persatu sehingga dapat menghemat waktu. Nah, Ansible ini bekerja dengan dua node, yaitu node control dan node yang dikelola. Node control itu contohnya pada desktop saya atau laptop saya, karena saya menggunakan laptop saya untuk mengkonfigurasikan nantinya ada suatu router. Nah, router tersebut bertindak sebagai node yang dikelola. Oke. Nah, di sini nanti di Ansible ada yang namanya playbook, Ansible playbook. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kita langsung mulai aja dari langkah-langkahnya. Sebelumnya kami praktikan sudah ditugaskan untuk mendownload terminal Ubuntu dan menginstal Ansible di dalamnya, serta beberapa hal seperti Python 3, pip, dan Paramiko. Oke, nah langsung ke langkah pertama. Langkah pertama itu ya kita buka Ubuntu terminalnya, masuk ke directory Ansible yang sudah diinstal sebelumnya, dan melakukan pengecekan ada file apa saja di dalamnya, yaitu di sini ada file ansible.cfg dan file host. Oke, terus pada langkah kedua itu, pada file ansible.cfg terdapat, komen yang di sini sebelumnya itu terdapat tanda pagar, yaitu host checking sama dengan false, karena pada defaultnya Ansible ini akan melakukan checking nama host itu secara terus menerus, sehingga jika ditemukan host yang tidak dikenali, maka akan melakukan notifikasi kepada user dan meminta konfirmasi kepada user terhadap host tersebut. Nah, sehingga ya dilakukan ini penghapusan tanda pagar, yaitu komennya, sehingga ya perintah ini digunakan sehingga tidak ada melakukan host key checking lagi, karena pada selanjutnya kita akan mengganti nama host tersebut, ya seperti itu. Makanya dilakukan ini host key checking sama dengan false, tidak melakukan checking lagi. Nah, pada nomor 3 itu kita ditugaskan untuk melihat spek pada router yang terdapat pada Cisco DevNet. Nah, di speknya itu terdapat router yaitu dengan nama host iosxemgmt.cisco.com dengan SH portnya 8181 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat username developer dan passwordnya juga C1SCO1245. Nah, pada langkah keempat, yaitu kita mengganti atau mengedit file host yang tadi, file host yang ini. Nah, kita mengedit dengan kode sebagai berikut, yaitu routers iosxemgmt.cisco.com. Nah, di sini adalah host yang sebelumnya pada langkah ketiga ini, nama host name-nya. Nah, kita mengeditnya sesuai dengan yang langkah ketiga. Nah, di sini ada Ansible user developer, terus ada passwordnya sesuai yang di sini, username, password. Nah, di sini Ansible connection-nya kita menggunakan network CLI. Nah, di sini ada OS-nya iOS dan Ansible port-nya yaitu 8181 sesuai yang di atas.
Oke, dan ini langkah selanjutnya kita melakukan pengetesan ping pada router Ansible tersebut. Nah, di sini pingnya sukses untuk ping ke router yang tadi, yang ini. Oke, karena kenapa ini sukses? Karena sudah dilakukan konfigurasi yang sesuai dengan parameter atau spek pada router di Cisco DevNet tersebut. Nah, yang berikutnya kita melakukan atau mengisi IP address pada interface router tersebut. Nah, di sini pengisian IP address-nya dengan command Ansible routers -m ios command -a commands show IP interface brief. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gigabit Ethernet satunya terdapat. Ini pengisian IP address sebelumnya 10.10.20.48. Dan di sini juga terdapat IP loopback-nya, yaitu 192.168.103.1. Oke, selanjutnya, nah ini langsung masuk ke playbook-nya. Playbook pertama itu, nah sebelumnya saya menjelaskan apa itu playbook. Playbook itu sebagai media yang agar kita dapat melakukan tas-tas yang kita inginkan pada device yang akan dilakukan otomasi jaringan. Nah, di sini playbook itu sangat gampang dimengerti oleh semua user, bahkan tidak memerlukan programming skill yang signifikan ya. Nah, di sini ada playbook pertama dengan nama ini, First Playbook Arvalino, sesuai nama saya. Nah, terus di sini ada command name, ya ini sesuai yang di atas, network CLI, getter facts false. Nah, di sini playbooknya akan meminta hostname router yang ada pada DevNet tadi, meminta hostname ya, serta akan melakukan task menampilkan hostname dan OS-nya. Oke, nah selanjutnya kita menjalankan playbook tersebut. Nah, komen yang digunakan yaitu Ansible playbook first. Ini nama playbooknya tadi, nama file playbooknya tadi, .yml yaitu ekstensinya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada outputnya yaitu nah di sini playbook pertama Arvalino, dan ini nama sesuai dengan nama yang di sini. Oke, nama yang terdapat pada file ini. Nah, di sini ada tas-tasnya apa yang dilakukan. Nah, yang tadi kan yang dilakukan itu kan get config for iOS device. Nah, sesuai di sini get config for iOS device. Nah, di sini kita akan menampilkan nama hostname pada router tersebut. Nah, ini nama hostname-nya yang sesuai yang pada langkah sebelumnya yang nomor 3 itu. Nah, kita menampilkan hostname-nya, yaitu hostname router yang kita konfigurasikan. Nah, yang kedua itu ada tas yang kedua yaitu display the config. Nah, sesuai yang ini. Tas kedua display the config akan mengeluarkan output message atau pesan yaitu the hostname is ini sesuai hostname-nya dan OS-nya. Nah, di sini ada outputnya yaitu the hostname is ini CSR 1080V-1 and the OS is 16.09 atau 03. Nah, ini OS-nya, versi OS-nya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita melakukan edit atau membuat file baru yaitu second playbook kedua. Nah, playbook kedua itu kita ditugaskan untuk melakukan penggantian name pada router tersebut dengan nama kita sendiri dan npm. Nah, di sini kita melakukan ini mengedit file yang kedua ini, playbook kedua, dengan menambahkan ini task ini, yaitu name dengan nama update the hostname dengan command iOS system hostname.
Nah, hostname-nya kita ganti ke arvalino dash 180.620 npm saya ya 0160. Nah, task yang ketiga kita ganti, yang tadi kan display the config ya. Terus saya ganti ke display new hostname. Nah, ini sesuai keinginan masing-masing dapat diedit apapun. Display the new hostname itu dengan message, dengan pesan the new hostname is ini yang harusnya nanti akan keluar nama hostname arvalino 180.620.06160 dan OS-nya, versi OS-nya yang tadi ya. Nah, kita coba. Nah, di sini dengan komen, kita coba dengan komen ini, memulai dengan komen ini Ansible playbook. Nah, ini nama file yang kedua, playbook kedua. Nah, di sini playbook kedua arvalino sesuai ini name-nya. Terus nah, di sini get config for iOS device. Nah, yang di sini kan tadi kita tidak ganti. Nah, di sini ada hostname yang dulu. Meminta hostname yang dulu, kita mengganti nama itu, update the hostname. Nah, yang di sini task yang kedua kita ganti sesuai yang kita masukkan di sini. Nah, di sini akan melakukan task yang ketiga, yaitu menampilkan hostname yang baru dengan pesan yaitu the new hostname is. Nah, di sini arvalino 180.620.06160 sesuai yang di sini. Oke, dan versi OS-nya sama seperti yang di atas. Oke. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulan dari CS ini, case study ini, yaitu kita melakukan otomasi jaringan dengan menggunakan tool Ansible. Nah, hanya mengkonfigurasikan satu router saja yang digunakan bersama pada semua praktikan. Nah, kita cuma melakukan tugas atau task untuk mengganti hostname-nya saja. Nah, yang sebelumnya kalau melakukan penggantian hostname dapat dilakukan per device secara langsung pada routernya. Dan di sini kita dapat menggunakan Ansible untuk melakukan penggantian nama hostname tersebut. Oke. Nah, pada langkah ke-10 ini sering terjadi penggantian nama hostname dengan nama praktikan yang lain karena routernya digunakan secara bersama. Jadi terdapat kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Oke. Nah, sekian dari saya. Untuk lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya.